Kak, Oke, baik. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore kalian semua, dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Nah, di sini kami, tim Alexander, akan mempresentasikan SRS atau SKPL. Ini berupa tugas dari dosen kami ya, untuk bikin video seperti ini. Nah, tapi sebelum kita presentasikan, mari kita perkenalan dahulu, dimulai dari saya sendiri. Saya itu Faza Fauzan Azima, biasa dipanggil Faza. Lalu kedua teman saya ada. Perkenalkan, nama saya Akbar Sekolah Putra Susanto. kemudian perkenalkan nama saya adalah Farel Malik Pirade. Oke, baik. Boleh di next ke halaman selanjutnya, Mas. Nah, di sini terdapat daftar perubahan, lalu di halaman selanjutnya. Nah, di sini lebih detail lagi, di mana halamannya itu dirubah, lalu revisinya apa aja, di situ disertakan. Oke, boleh lanjut, Mas. Pada halaman selanjutnya terdapat halaman daftar isi, atau daftar isi ini mencakup semua poin-poin yang kita tuliskan di project ini, atau di SRS ini. Oke, boleh lanjut halaman selanjutnya. Oke, di bab pertama ini kita ada pendahuluan. Poin pertama kita punya tujuan penulisan dokumen. Nah, di sini itu sebenarnya cukup simpel ya, mendefinisikan FR yang ada di project kita dan NFR. Oh ya, nanti bakal dijelaskan FR dan NFR itu apa. Kita lanjut dulu ke SKPL tujuan ini. Mohon maaf, tujuan dari SKPL ini itu yang pertama itu mendokumentasikan agar seluruh pihak yang terkait itu paham dan tidak ada miskomunikasi. Begitu juga itu sebagai acuan untuk mengembangkan aplikasi ini juga. Lalu mungkin satu poin lagi itu menjadi dasar verifikasi dan validasi sistem biar nggak crash nantinya. Oke, boleh lanjut halaman selanjutnya. Nah, ruang lingkup atau cakupan ya, ruang lingkup atau cakupan dari dokumen ini itu tuh ada tadi FR, functional requirement, terus non-functional requirement, model analisis, nanti ada diagram-diagramnya, lalu nanti ada antarmuka juga, nanti bakal dijelaskan sama teman saya. Nah, di SRS ini kita tuh pakai font Times New Roman dengan ukuran 12 dengan jarak atau spasi itu 1.15. Nah, lalu di poin selanjutnya itu ada klasifikasi dan kode kebutuhan. Jadi FR nanti ada kode-kodenya sendiri, NFR juga ada kode-kodenya sendiri, dan mereka nanti ada klasifikasinya sendiri. Nah, klasifikasinya apa aja? Ada must have, yang itu harus penuhin. Lalu ada satisfy, dan terakhir lighter. Lighter itu hanya pemanis saja. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini itu ada sedikit panduan, definisi, singkatan, dan akronim yang akan memandu kita dalam memahami dokumen ini. Mulai dari definisi dulu, yang paling utama adalah project kita, bernama Gabung Yuk, kalau belum tahu. Nah, ini tuh aplikasi berbasis mobile yang berfungsi itu sebagai platform kolaborasi bagi orang-orang yang ingin mengerjakan suatu project. Nah, dan ini bersifat open source ya, bagi user-usernya. Lalu ada FR di sini. Nah, functional requirement itu apa? Akan saya jelaskan. Itu adalah fitur-fitur apa saja yang terdapat di aplikasi kita. Sedangkan NFR atau non-functional requirement itu adalah lebih ke kualitas dari app kita. Lalu ada project owner dan kolaborator. Saya akan jelaskan yang penting-penting aja. Project owner itu salah satu class user ya, atau role dari user. Project owner itu adalah orang yang punya project. Sedangkan kolaborator itu adalah orang yang berkolaborasi dengan project. Ibaratnya bos sama karyawan lah. Atau manajer sama karyawan-karyawannya. Nah, mungkin itu penjelasan dari apa namanya, singkat saja. Lalu ada bagian referensi juga di poin keempat ini. Kita dapat referensi dari aplikasi kayak GitHub atau GitHub, Notion, lalu kita juga dapat Jira. Nah, cukup sampai situ bab satu. Kita lanjut ke bab 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Mas. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu mengenai deskripsi global perangkat lunak. Pada yang poin pertama, yaitu 2.1, mengenai statement of objective perangkat lunak, yaitu di sini Agabung merupakan sebuah produk atau aplikasi baru yang bisa disebut sebagai self-contained product, yang memang dirancang sebagai platform kolaborasi proyek open source yang berbasis pada aplikasi mobile. Dengan memiliki tujuan dari perangkat lunak ini, yaitu adalah bagaimana menyediakan wadah yang memudahkan untuk para individu maupun kelompok bisa dalam berkolaborasi, berkomunikasi, dan berbagai proyek secara daring.
Kemudian terdapat juga manfaat utama yang ingin dicapai dalam pengembangan perangkat lunak ini, yaitu adalah yang pertama, poin A, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja tim dalam proyek yang berbasis kolaborasi atau open source. Kemudian yang B yaitu adalah bagaimana menyediakan marketplace open source secara terbuka untuk dapat mempertemukan antara pemilik proyek atau project owner dengan kontributor atau kolaborator sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Kemudian pada poin C yaitu adalah mendorong partisipasi untuk dalam proyek open source melalui sistem rekomendasi dan keahlian di dalam aplikasi Gabung Yuk. Kemudian pada poin D yaitu adalah mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi tim dengan melalui fitur notifikasi, activity log, dan kalender proyek. Kemudian terdapat juga pada poin 2.2 yaitu adalah profil dan kelas pengguna. Pada aplikasi Gabung Yuk terdapat dua profil atau kelas pengguna yaitu adalah project owner dan kolaborator. Di sini untuk project owner sendiri yaitu memiliki deskripsi dengan dapat membuat proyek, mengatur deskripsi, menambahkan kolaborator, dan bagaimana project owner bisa juga mengelola progres proyek. Kemudian pada project owner juga memiliki fitur seperti membuat proyek, kemudian mengundang kolaborator, menetapkan tenggat waktu pada proyek, dan menerima atau menolak permintaan bergabung kolaborator. Kemudian pada profil atau kelas pengguna yang kedua yaitu kolaborator, yaitu memiliki deskripsi dapat bergabung ke dalam proyek milik orang lain atau milik dari project owner, kemudian dapat berkontribusi dan dapat mengunggah hasil kerja serta memberikan rekomendasi. Kemudian pada kolaborator juga memiliki fitur yaitu bagaimana dapat melihat proyek yang sedang diikuti, kemudian mengunggah tugas di open source-nya, kemudian memberikan rekomendasi keahlian antara sesama kolaborator, dan juga dapat menerima notifikasi terhadap perubahan proyek pada proyek yang diikuti. Kemudian terdapat juga 2.3 yaitu lingkungan operasi pada aplikasi Gabung Yuk. Aplikasi Gabung Yuk dirancang untuk dapat berjalan pada lingkungan operasi yang berbasis pada mobile dan iOS, versi Android dan iOS, dengan dukungan seperti layanan cloud dan lingkungan operasional yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu khususnya dalam platform dan perangkat keras sendiri, yaitu pada perangkat klien harus dengan smartphone dengan versi Android yaitu 8.0 atau versi Oreo, dan iOS versi 15.1. Kemudian yang kedua yaitu terhadap perangkat server, yaitu nantinya akan dapat berbasis cloud dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan integrasi Google Cloud ataupun AWS dari Amazon. Kemudian pada sistem operasi dan perangkat lunak yang mendukung, yaitu pada bagian front-end atau antarmuka sendiri, yaitu akan dibuat menggunakan Android Studio dengan Flutter UI Framework dan bahasa pemrograman Dart. Kemudian untuk sisi server sendiri atau backend akan menggunakan REST API yang berbasis pada kode Node.js ataupun penggunaan framework Laravel PHP. Kemudian pada poin ketiga yaitu untuk database sendiri, yaitu terdapat dua opsi menggunakan Firebase Firestore ataupun database-nya yaitu menggunakan MySQL. Kemudian pada poin 4 yaitu untuk autentifikasi menggunakan Firebase Authentication dari Firebase. Kemudian pada poin C terkait antarmuka dan integrasi, maka pada sistem ini mendukung komunikasi client server dengan menggunakan protokol HTTPS RESTful API. Kemudian untuk integrasi eksternal, yaitu direncanakan dalam mencakup sistem repository GitHub yang dapat memungkinkan para developer untuk dapat membuat aplikasi dengan sumber kode yang terbuka. Kemudian pada 2.4 yaitu batasan perangkat lunak atau sistem. Pada aplikasi Gabung Yuk juga terdapat batasan teknis dan operasional, yaitu pertama keterbatasan operasional dengan detailnya, yaitu sistem hanya dapat beroperasi secara online dan tidak dapat didukung oleh mode offline. Kemudian aplikasi hanya dapat diakses melalui perangkat Android dan iOS. Kemudian untuk keterbatasan teknis sendiri, yaitu performa aplikasi dapat bergantung pada kualitas jaringan internet pengguna dan kualitas kode saat pengembangan aplikasi Gabung Yuk. Kemudian pada poin kedua yaitu adalah terkait penyimpanan data proyek secara terbatas, yaitu dengan menggunakan kapasitas cloud Firebase ataupun database. Kemudian pada poin C yaitu juga memiliki keterbatasan keamanan dan privasi. Yang pertama yaitu akses pengguna dapat dibatasi melalui sistem autentifikasi email, password, dan token Firebase yang tersedia oleh Firebase Authentication. Kemudian pada poin kedua yaitu pengguna wajib mematuhi kebijakan privasi untuk mengunggah dan membuat proyek open source dengan tidak mengandung suku, agama, ras, dan antar golongan.
Kemudian terdapat juga keterbatasan integrasi, yaitu integrasi dengan repositori eksternal seperti GitHub ataupun Bitbucket yang nantinya akan diterapkan pada rancangan berikutnya. Kemudian terdapat keterbatasan pemeliharaan seperti pemeliharaan sistem pada aplikasi Gabung Yuk akan tetap dilakukan secara manual oleh tim pengembangan secara internal. Kemudian pada poin 2.5 yaitu asumsi dependensi, aplikasi Gabung Yuk juga terdapat asumsi yaitu pengguna juga harus memiliki perangkat yang mendukung sistem operasi Android dengan versi 8.0 ataupun iOS 15.1. Kemudian pengguna juga harus memiliki internet yang aktif. Kemudian data pengguna disimpan dan telah melalui proses verifikasi email dan sistem backend yang terhubung secara stabil dengan layanan cloud, Firebase ataupun server hosting sendiri. Kemudian untuk dependensi, yaitu pada aplikasi Gabung itu terdapat ketergantungan terhadap fitur-fitur seperti penggunaan Firebase Authentication untuk sistem login dan registrasi, kemudian ketergantungan pada FCM atau Firebase Cloud Messaging untuk pengiriman notifikasi secara real-time, kemudian terdapat ketergantungan seperti layanan hosting atau cloud database dengan menggunakan Firebase ataupun MySQL, dan integrasi sistem dengan API seperti GitHub ataupun Bitbucket di masa yang akan mendatang. Kemudian untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lanjut kepada bab ketiga, deskripsi rinci perangkat lunak. Yang pertama ada deskripsi kebutuhan, di mana detailnya adalah kebutuhan fungsional maupun functional requirement. Yang pertama itu adalah melakukan registrasi, melakukan login, membuat dan melihat halaman profil, melihat marketplace project, membuat halaman project yang bersifatnya must have. Lanjut. Lalu ada juga mengakses kolaborasi, melihat activity log yang bersifat must have juga. Untuk yang dengan sifat satisfy, terdapat kalender dan tenggat waktu, melihat daftar kolaborasi, dan sistem notifikasi. Sementara untuk yang terakhir di bagian delighter, terdapat menampilkan rekomendasi keahlian. Lanjut. Lalu kita masuk ke kebutuhan non-fungsional, terdapat bagian performa, yaitu untuk load time membuka marketplace, tidak boleh lebih dari 5 detik untuk kondisi 4G standar. Lalu untuk kinerja berikutnya terdapat pengiriman notifikasi real time, harus diterima perangkat pengguna dengan waktu maksimal 5 detik setelah aksi pemicu terjadi. Lalu untuk bagian security terdapat 3, yang pertama itu seluruh proses autentikasi harus menggunakan layanan terkelola seperti Firebase Auth untuk memastikan kata sandi disimpan secara aman dengan di-hash maupun dan di-salt. Yang kedua, terdapat semua komunikasi data antara aplikasi mobile di bagian klien dengan server backend melalui API harus dienkripsi menggunakan protokol HTTPS. Ya, dan yang terakhir, untuk bagian security, sistem harus memperlakukan otorisasi berbasis peran. User dengan peran kolaborator tidak boleh dapat mengakses fungsi administratif project owner. Untuk bagian kebergunaan, usability, UI harus konsisten di seluruh aplikasi dengan mengikuti panduan desain platform. Misalnya material design untuk Android dan untuk iOS ada Cupertino untuk memastikan pengalaman pengguna yang intuitif. Terdapat keandalan jika terjadi kegagalan koneksi saat mengirimkan data, aplikasi harus memberitahu pengguna tentang kegagalan tersebut dengan pesan yang jelas dan tidak menyebabkan aplikasi crash. Terdapat keandalan lainnya yakni data yang dicatat dalam activity log harus bersifat immutable untuk menjamin integritas. Lalu ada portabilitas aplikasi harus berjalan dengan baik pada sistem operasi yang ditargetkan, yakni pada Android versi Oreo dan iOS 15.1 ke atas. Lanjut. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan tentang kelas diagram untuk sistem Gabung Yuk. Ini ada entitas-entitasnya. Yang pertama itu adalah akun. Akun ini adalah pusat dari interaksi dalam setiap sistem. Setiap akun memiliki identitas, misalnya nama, email, kata sandi, dan foto profilnya masing-masing. Yang kedua ada portofolio. Setiap akun dapat memiliki banyak portofolio atau bahkan tidak punya portofolio sama sekali. Tapi setiap portofolio pasti terhubung ke suatu akun. Yang ketiga, rekomendasi. Akun dapat mengirim rekomendasi kepada akun lain. Satu akun bisa mengirim banyak rekomendasi dan juga bisa menerima banyak rekomendasi. Namun setiap rekomendasi hanya punya satu pengirim dan satu penerima. Yang keempat, kolaborasi, keterlibatan dalam proyek. Setiap proyek dapat memiliki banyak anggota yang terlibat masing-masing dengan perannya sendiri. Dan setiap keterlibatan ini pasti ada terhubung dengan satu akun. Yang kelima ada proyek. Satu proyek dapat memiliki banyak kegiatan, banyak jadwal, dan banyak anggota tentunya.
Setiap aktivitas, jadwal, dan keterlibatan dalam proyek selalu terkait dengan satu proyek. Lalu selanjutnya ada kalender. Proyek dapat memiliki banyak jadwal kegiatan, tetapi satu jadwal hanya memiliki milik satu proyek tertentu. Lalu ada activity log. Activity log mencatat apa saja yang terjadi dalam sebuah proyek. Proyek bisa memiliki banyak aktivitas, tetapi dalam satu aktivitas hanya terkait dengan satu proyek. Lalu ada notifikasi. Sistem dapat mengirim banyak notifikasi kepada satu akun, misalnya ketika ada rekomendasi masuk ataupun ada pemicu notifikasi lainnya. Satu notifikasi hanya dapat ditujukan kepada satu akun saja. Lalu yang terakhir ada skill. Satu akun dapat memiliki banyak kemampuan. Di sisi lain, sebuah proyek juga dapat membutuhkan banyak kemampuan tertentu, maka hubungannya adalah many to many. Boleh lanjut? Lalu di sini adalah bagian kedua, pemodelan analisis dengan detailnya. Itu yang pertama adalah use case diagram. Terdapat dua aktor, yang pertama adalah project owner, yaitu pengguna dan pembuat yang mengelola project. Mereka memiliki akses penuh dalam mengatur proyek, melihat aktivitas, dan juga mengelola anggota proyek atau kolaborator lainnya. Yang kedua adalah kolaborator, yaitu pengguna yang bisa bergabung dalam proyek milik orang lain, melihat aktivitas proyek, dan juga memberikan kontribusinya mereka. Kedua aktor ini punya beberapa fungsi yang sama ya, tapi terdapat perbedaan hak akses sesuai perannya. Yang pertama itu yang dimiliki keduanya ada login dan register, mengelola profil, melihat marketplace project, melihat daftar kolaborasi, melihat activity logs tentunya. Lalu ada menerima notifikasi keduanya, memberikan rekomendasi keahlian juga mereka keduanya bisa. Namun ada juga yang khusus project owner, misalnya membuat project, mengelola kolaborasi, dan mengelola kalender dan tenggat waktu. Sementara yang khusus kolaborator adalah mengajukan permintaan bergabung. Boleh ke selanjutnya? Ada use case skenario. Yang pertama adalah menerima notifikasi. Di sini pengguna dapat menerima notifikasi secara real time dengan pemicu notifikasinya. Pesan baru, undangan project, maupun pembaruan tugas. Ada juga selain skenario utama di mana user menerima notifikasi biasa, user juga bisa sedang offline. Lanjut. Terdapat juga activity diagram. Lalu kita masuk ke use case skenario kedua, melakukan login. Di melakukan login, user dapat masuk ke dalam aplikasi menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar pada saat sesi register. Boleh lanjut? Nah, di sini terdapat beberapa alur alternatif apabila informasi login tidak valid dan juga apabila informasi loginnya tidak lengkap. Tentunya akan dikembalikan kepada user untuk mereka melakukan perbaikannya. Lanjut. Nah, di sini juga kami tetap lampirkan activity diagram. Lalu use case skenario selanjutnya memberikan rekomendasi keahlian. Di mana pengguna ataupun kolaborator dapat memberikan rekomendasi kepada kolaborator lainnya yang mengikuti dalam satu kolaborasi yang sama. Begitu juga sebaliknya. Fitur rekomendasi ini akan dibatasi tiap pengguna dalam kolaborasi untuk mengantisipasi spamming. Lanjut. Nah, terdapat ada exceptional flow. Yang pertama adalah gagal validasi form dan juga penerima menolak rekomendasi. Di sini juga kami tetap lampirkan activity diagram. Mau lanjut? Lalu di sini adalah use case skenario keempat, di mana melihat marketplace project, di mana user dapat melihat daftar project yang tersedia, melakukan pencarian, filtering juga bisa berdasarkan kategori maupun keahlian, dan dapat melihat detail project yang ada. Terdapat juga alternative flow tentunya di mana project tidak ditemukan ataupun tidak ada. Tentunya akan ditampilkan juga activity diagram. Kita masuk ke use case skenario kelima, membuat halaman project, di mana project owner dapat membuat project baru dengan detail lengkap. Lanjut. Buat halaman project terdapat juga activity diagramnya di sini, maupun ada juga skenario eksepsionalnya di mana ada field deskripsi kosong, pengguna harus mengisi field deskripsi tersebut baru bisa melanjutkan. Lanjut. Use case skenario ke-6 mengakses kolaborasi.
di mana project owner dapat menerima maupun menolak permintaan daripada suatu kolaborator untuk berkolaborasi, sedangkan kolaborator dapat mengakses proyeknya kalau sudah diterima oleh project owner. Terdapat juga di sini alternative flow, di mana apabila permintaan bergabungnya ditolak oleh project owner. Setelah activity diagram, kita masuk ke use case skenario ke-7, melihat activity log, di mana maupun project owner maupun kolaborator dapat di sini dapat ditampilkan catatan aktivitas project yang dilakukan oleh semua kolaborator yang melakukan. Terdapat juga skenario eksepsionalnya, lanjut, yakni apabila belum ada aktivitas yang dilakukan, jadi lognya kosong. Nah, setelah activity diagram ke-7, kita masuk ke skenario ke-8, kalender dan tenggat waktu, di mana project owner menambahkan tenggat waktunya dan kolaborator dapat melihat dan menerima reminder maupun pengingat daripada waktu yang sudah di-set oleh project owner. Lanjut. Nah, di mana ada satu di sini skenario eksepsional apabila format waktu salah harus dibetulkan terlebih dahulu oleh si project owner baru bisa dilanjutkan. Dan terdapat activity diagram. Selanjutnya kita masuk ke skenario ke-9, melihat daftar kolaborasi, di mana pengguna dapat melihat daftar project yang diikuti serta status dan peran. Ada satu skenario eksepsional apabila belum ada kolaborasi, tentunya akan ditampilkan belum ada kolaborasi kepada user tersebut. Dan ditampilkan juga activity diagramnya di sini. Kita masuk ke skenario ke-10, melakukan registrasi, di mana pengguna baru dapat membuat akun dengan email dan password yang unik, serta melakukan verifikasi email terlebih dahulu sebelum kemudian dapat melakukan login. Terdapat skenario eksepsional, hanya satu, yakni email telah terdaftar, dan pengguna tersebut harus mendaftar dengan email lain. Dan juga terdapat activity diagram di sini. Lanjut ke use case skenario yang terakhir, membuat dan melihat halaman profil, di mana user dapat membuat dan mengelola profil pribadi yang berisi informasi dirinya, skill text, keahlian, serta portofolio projectnya. Pengguna lain dapat melihat profil tersebut, dapat mencari berdasarkan nama, username, maupun skill text. Terdapat skenario eksepsional atau alternative flow, yakni yang pertama itu adalah validasi formnya gagal, dan yang kedua pencarian profil tidak ditemukan pada saat filtering. Dan ditampilkan juga di sini adalah activity diagramnya. Kemudian untuk bab keempat akan dilanjutkan oleh saya di bagian 4.1 antar muka pengguna. Di sini antar muka pengguna atau biasa lebih dikenal dengan UI untuk aplikasi gabung yuk, itu mendukung pengalaman pengguna yang tentunya sederhana, intuitif, dan juga responsif sesuai prinsipnya material design yang difokuskan kepada pengguna. Karakteristiknya adalah sebagai berikut, menggunakan pendekatan user-centered, dan navigasi utama terdiri dari tab bar atau bottom navigation yang memuat berbagai menu, dan setiap modul menampilkan informasi secara ringkas dan interaktif dan kemudian dilengkapi dengan tombol aksi. Kemudian palet warna utama daripada aplikasi itu adalah warna biru dan putih untuk mencerminkan profesionalitas. Dan yang terakhir, karakteristiknya adalah sistem mendukung tampilan yang responsif untuk berbagai ukuran smartphone yang ada. Kemudian aspek UX juga diperhatikan melalui yang pertama fitur notifikasi yang real time, yang kedua adalah penempatan elemen interaktif yang konsisten dan familiar, yang ketiga adalah konfirmasi visual untuk setiap aksi penting seperti penyimpanan, pengiriman rekomendasi maupun perubahan status daripada project. Dengan demikian antar mukanya pasti diharapkan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan daripada user sendiri. Untuk bagian 4.2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke 4.2 yaitu mengenai antarmuka perangkat keras. Jadi pada aplikasi gabung yuk tidak bergantung pada aplikasi perangkat keras khusus. Namun antarmuka dengan perangkat keras yang digunakan antara lain yaitu pertama adalah kamera yang nantinya digunakan secara opsional untuk dapat memenuhi kebutuhan di dalam aplikasi seperti foto profil. Kemudian yaitu adalah koneksi internet dalam penggunaannya yaitu WiFi atau data seluler yang nantinya dapat menjalankan proses sinkronisasi data ketika aplikasi digunakan. Kemudian pada poin C yaitu penyimpanan internal dapat digunakan untuk dapat menyimpan cache data sementara yang nantinya digunakan di dalam aplikasi.
Kemudian untuk 4.3 akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di 4.3 ini kita terdapat antarmuka perangkat lunak. Nah, jadi aplikasi ini itu menggunakan beberapa sistem eksternal layanan perangkat lunak dari luar yang tujuannya itu mendukung fungsionalitas dari app itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu Firebase Authentication, itu untuk loginnya biar aman, lalu registrasi juga pastinya, verifikasi juga. Nah, lalu di poin B atau yang kedua itu ada Firebase atau MySQL database. Itu untuk menyimpan data-data dari user-user agar datanya aman. Nah, lalu di poin C itu FCM untuk notifikasi. Lalu yang keempat atau poin D itu ada API di internal, gabung yuk. Di sini RESTful API ya. Nah, itu API sendiri kan sebagai penghubung ya antara front end dan back end-nya. Di sini kita servernya back end dihubungkan dengan front end. Poin terakhir itu ada integrasi eksternal. Kita nyambung ke aplikasi-aplikasi di luar untuk memudahkan pengelolaan ya. Repository proyek itu kan biar mudah. Nah, tujuannya itu apa? Biar aplikasi gabung yuk ini kesannya bagus, nah juga mudah dikembangkan di kemudian hari. Lalu di poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian 4.4 yang adalah antarmuka komunikasi, ada berbagai mekanisme komunikasi untuk mendukung pertukaran data daripada pengguna secara aman dan tentunya real time dan juga efisien daripada klien menuju kepada server melalui backend. Yang pertama adalah protokol komunikasi. Yang pertama pasti sistem menggunakan HTTPS biar lebih secure daripada HTTP, dan semua pertukaran data itu dilakukan menggunakan RESTful API. Yang kedua ada format pesan dan data. Format data yang digunakan pasti adalah JSON karena ringan, mudah dibaca dan kompatibel dengan backend, misalnya adalah Node.js maupun Laravel yang akan digunakan. Kedua, semua request dan response API memiliki struktur standar. Yang pertama adalah request, dia pasti menggunakan header dan body, dan responnya pasti ada status code-nya, misal code 400, 401, lalu ada message dan data payload. Yang ketiga adalah komunikasi real time. Untuk sinkronisasi aktivitas kolaborasi dan log, digunakan event-driven communication melalui Firebase maupun WebSocket juga bisa. Sistem notifikasinya tentunya tadi seperti yang dijelaskan menggunakan FCM untuk push notification. Lalu ada command komunikasi. Setiap komunikasi dilindungi dengan TLS. Token autentikasi juga disertakan di setiap request untuk validasi identitas menggunakan Firebase Auth Token. Dan kemudian tidak ada data sensitif yang dikirim dalam format teks biasa. Untuk kecepatan dan efisiensi transfer data, sistem menggunakan asynchronous request untuk mengurangi waktu tunggu pengguna, dan data dikompresi sebelum dikirim untuk efisiensi bandwidth. Yang terakhir, mekanisme sinkronisasi. Sinkronisasi tentunya dilakukan secara otomatis setiap kali perangkat pengguna kembali online. Pada saat offline, data sementara disimpan dalam cache lokal, kemudian disinkronkan kembali pada saat koneksi sudah aktif maupun online kembali. Untuk 4.5 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke dalam poin 4.5 yaitu fitur sistem cerdas. Aplikasi gabung juga akan dilengkapi fitur sistem cerdas, yaitu meningkatkan relevansi, efisiensi, dan kenyamanan pengguna dalam penggunaan aplikasi. Di sini contohnya yaitu adalah poin A, yaitu merekomendasi proyek berdasarkan keahlian, yang yaitu seperti sistem menganalisis data profil pengguna, kemudian algoritma pencocokan dengan metode content-based filtering, dan rekomendasi yang ditampilkan pada halaman utama pengguna setelah login. Kemudian pada poin B yaitu ada rekomendasi kolaborator, yaitu berdasarkan proyek yang aktif dan riwayat kolaborasi, maka sistem dapat merekomendasikan pengguna yang akan memiliki keahlian yang lengkap. Kemudian pengguna juga dapat menerima notifikasi seperti disarankan untuk dapat dicocokkan dengan profil yang sama dengan kolaborator yang lainnya. Kemudian terdapat sistem penilaian aktivitas atau activity scoring, yaitu sistem juga dapat menghitung tingkat partisipasi pengguna dalam kolaborator proyek yang berdasarkan frekuensi aktivitas para pengguna sendiri. Kemudian pada poin nomor 2 yaitu terdapat nilai partisipasi untuk dapat digunakan untuk dapat memprioritaskan para pengguna yang aktif dalam fitur rekomendasi. Kemudian terdapat analisis sentimen pesan yang nantinya pada tahap ini akan dilakukan pengembangan lanjutan,
yang pada poinnya direncanakan integrasi analisis sentimen sederhana pada fitur pesan antar pengguna untuk dapat mendeteksi nada komunikasi yang konotasinya negatif ataupun tidak sopan. Yang kemudian nanti tujuannya adalah menjaga lingkungan yang kolaboratif agar tetap positif dan profesional. Kemudian juga terdapat otomatisasi tenggat waktu, dan kemudian pada poin E, sistem juga akan dapat memantau data kalender proyek berdasarkan peringatan otomatis kepada pengguna yang mungkin belum menyelesaikan tugas menjelang tenggat waktu yang telah disediakan. Kemudian terdapat juga pada poin F mekanisme yang nantinya dapat memanfaatkan notifikasi real-time dengan menggunakan Firebase Cloud Messaging dan analisis waktu yang tersisa pada setiap tugas milik kolaborator. Kemudian terdapat juga lampiran A daftar kata-kata asing yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di lampiran A ini sebenarnya adalah panduan untuk pembaca sebagai mohon maaf, untuk memahami kosakata yang mungkin asing atau tidak lumrah di telinga orang Indonesia. Salah satu contohnya itu API. API itu sebagai penghubung dari front end dan back end. Lalu ada HTTPS. Mas boleh di next ke halamannya biar kelihatan. Nah, HTTPS ini sebenarnya itu sistem ini ya, protokol keamanan biar encrypted ya. Nah, lalu mungkin satu poin lagi akan saya jelaskan, itu boleh di halaman selanjutnya, Mas. Nah, tadi kita sering baca UI dan UX ya. UI itu sebenarnya user interface, jadinya tampilan yang dilihat oleh user. Sedangkan UX itu user experience, itu adalah apa ya, experience-nya si user agar kita sebagai yang punya app atau programmer itu bisa mengembangkan aplikasi lebih baik ke depannya. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari kelompok kami, kelompok Alexander. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai perwakilan kelompok. Lalu cukup sekian dahulu dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. See you next time, insya Allah. Thank you for watching.